Allahumma salli ala Muhammad. Saking sibuknya, asiknya bekerja untuk menumpuk harta, melupakan Allah. Dia tidak ingat, dia tidak sadar. Karena hanya mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan bahagia. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan sejahtera. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan damai. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, akan sejahtera, akan tentram, akan damai. Wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumalu sama'u tanazza'a an qawli wa fi'li fihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala mabihir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman lin-nas was-shahrul haram wal-hadyi wal-qala'i dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian saydul bahri,
hewan buruan al-bahri yang berada di lautan, wa ta'amuhu dan makanan yang berasal dari lautan, mata'an lakum kenikmatan bagi kalian, walisayyarati dan bagi musafir-musafir, wa hurrima alaikum dan mengharamkan atas kalian saydul barri hewan buruan yang ada di daratan, ma dumtum sedangkan kalian berada hurma dalam keadaan memakai pakaian ihram. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi yang ilaihi kepadanya tuhsyarun dikembalikan kalian, dikumpulkan kalian. Jadi peringatan yang tegas bahwasanya dihalalkan bagi kita hewan buruan yang berasal dari lautan. Jadi semua binatang yang asalnya dari lautan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, itu halal untuk kita konsumsi. Dan wa ta'amuhu dan makanan-makanan yang berasal dari lautan. Seperti apa contohnya? Makanan rumput laut. Mata'an lakum itu sebuah kenikmatan, nikmat yang diberikan oleh Allah bagi kita, bagi kalian. Walisayyarati dan bagi orang yang dalam perjalanan. Boleh berburu, menangkap ikan yang ada di lautan, boleh. Walaupun kita dalam keadaan memakai pakaian ihram, boleh. Mencari, memancing untuk bekal, boleh. Namun wa hurrima alaikum diharamkan kepada kalian saydul barri hewan buruan yang ada di daratan. Maduntum hurma sedangkan kalian dalam keadaan memakai baju ihram. Jadi kalau binatang yang ada di lautan dan makanan-makanan yang berasal dari lautan itu halal untuk kita konsumsi, walaupun dalam keadaan mati, jadi bangkai. Jadi yang dihalalkan bangkai itu hanya dua. Uhillat lakum maitatan. Ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita konsumsi.
wal hutu, al hutu, wal jaradu, ikan dan belalang. Jadi dua bangkai ini halal untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah ikan. Bangkainya ikan halal dikonsumsi. Yang ada di lautan, yang ada di tambak, yang ada di sungai, boleh untuk dikonsumsi. Dan belalang. Namun kalau kita dalam keadaan berihram, yang dihalalkan hanyalah berburu atau menangkap hewan-hewan yang berasal dari lautan, dan makanan-makanan yang berasal dari lautan. Jadi dulu itu kalau orang mau pergi haji itu kebanyakan lewat jalur lautan, pakai kapal yang besar. Dan diharamkan bagi kita berburu hewan yang berada di daratan. Madum huruma, sedangkan kita dalam keadaan berpakaian ihram. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Jadi jangan dibolak-balik. Yang di lautan diharamkan, yang di daratan dihalalkan. Kalau itu terjadi, falahu adzabun alim, maka layak baginya azabnya Allah. Tak boleh kita melampaui batas. Kalau sudah ditetapkan seperti itu syariatnya, kerjakan. Wattaqullaha alladzi, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Allah, alladzi, yang mana Allah, ilaihi tuhsyarun, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kita akan dikumpulkan. Jadi kita meyakini bahwasanya besok kita akan dikumpulkan. Berarti meyakini besok adanya hari akhir, hari kiamat. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban.
Makanya yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi. Jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Gimana kemarin dalilnya? Jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu, yang mana kalau kita mengikuti maka kita akan disesatkan dari jalannya Allah. Gimana? Terus wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Kalau kita sampai mengikuti ajakan hawa nafsu, maka kita akan disesatkan dari jalannya Allah. Karena memang hawa nafsu itu mendorong kita, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan, ke lembah kenistaan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Sesungguhnya hawa nafsu mendorong kita untuk melakukan hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Diingat itu, bolak balik dicatat tapi enggak paham. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita untuk berbuat kejelekan, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Jangan ikuti ajakan hawa nafsu. Jangan dengarkan bisikan dari hawa nafsu. Ja'alallahu al-Ka'batal baita, menjadikan Allah al-Ka'bata, menjadikan Ka'bah, al-Baita, sebuah bait, panggonan, rumah, al-Haramah, yang suci. Untuk apa? Qiyamal linnas, untuk menjadi qiyam, penegak, qiyam, penopang, qiyam, aman, qiyam, tunjuk linnas, kepada manusia. Wasyahrul haram, dan Allah juga menjadikan Syahrul Haram, bulan yang suci, bulan Dzulhijjah, wal hadiyah, dan juga menjadikan siapa Allah, wal hadiyah, hewan kurban. Kemarin hadiah apa itu? Hewan untuk mengganti apa? Hadiah
Untuk mengganti apa kemarin? Hadiah. Untuk mengganti apa? Hewan yang kita buru. Sebagai apanya? Sebagai balasannya, dendanya, kafaroh yang dipersembahkan untuk dikurbankan di sekitar Ka'bah. Sedangkan Ka'bah sebagai pusat, sebagai penopang, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita sampai berburu hewan buruan, kita balasannya harus menggantinya. Semisal seperti hewan yang kita buru berupa hewan ternak. Sebagai apa? Sebagai hadiah, sebagai hewan kurban. Wal qalaidah, dan juga hewan yang sudah dikanungi, ditandai untuk dikurbankan. Jadi kalau di Mekah pada bulan haram, bulan haji, ada hewan-hewan yang sudah ditandai untuk dikurbankan, dikasih kalung. Zalika, yang demikian itu, lita'lamu, agar kita mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu alimun, maha mengetahui. Inilah ujian bagi kita, orang yang beriman kepada Allah, untuk mengukur tingkat ketakwaan kita kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena kita meyakini besok kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sedangkan kehidupan dan kematian ini adalah ujian bagi kita. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang terbaik amal perbuatannya. Di mana dalilnya?
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada kematian, ada kehidupan, semuanya itu adalah ujian dari Allah untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amal kebaikannya. Diingat-ingat itu. Kalau di bulan haram, bulan haji, diharamkan untuk berburu, dikerjakan, Allah mengetahui. Dilanggar, Allah juga mengetahui. Membayar hadiah juga Allah mengetahui. Membayar kafarah juga Allah mengetahui. Memberi makanan kepada orang miskin juga Allah mengetahui. Gak sanggup kita ganti dengan puasa juga Allah mengetahui. Ini adalah cerminan ketakwaan kita kepada Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Yang mana hati itu tempatnya iman kita. Makanya kita minta keteguhan hati kepada Allah. Minta agar hati kita diteguhkan, dikuatkan. Semuanya akan kembali kepada hati kita. Ja'alallahu al-Ka'bah, menjadikan siapa Allah terhadap Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu Al-Baitul Haram, rumah yang suci, yang dinamakan Baitullah. Qiyaman linnas, sedangkan Baitullah itu untuk menopang manusia agar kuat dia, menguatkan agar hati manusia kuat, gagah, teguh. Sedangkan Baitullah ini melambangkan hati dari seorang mukmin. Qalbun mu'minin Baitullah. Jadi hati dari orang yang beriman adalah Baitullah. Jadi pusat, iya. Jadi pusat. Jadi penopang, iya. Jadi penopang. Tak kala kita lemah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau ada iman di dalam hati kita, maka kita akan qiyaman linnas. Kita akan gagah berdiri menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya keimanan itu berada di dalam hati kita. Keimanan itu harus betul-betul ditasdik, betul-betul dibenarkan, dibujamkan di dalam hati kita, diikrarkan melalui lisan kita dan diamalkan melalui perbuatan
kita. Tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi kalau kita sedang galau, sedang gelisah, kita harus bertanya pada hati kita. Karena hati itu wadah tempat keimanan dari seseorang. Makanya minta keteguhan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta keteguhan, minta kekuatan kepada Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati. Minta keteguhan, minta keteguhan hati dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah, dalam menjalankan agama Allah. Zalika lita'lamu, yang demikian itu agar kita mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya kita nggak boleh kita mendustakan ayat-ayatnya Allah. Nggak boleh kita mengingkari nikmat-nikmatnya Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Katanya kita yakin, katanya kita beriman, katanya kita sadar kalau Allah itu maha mengetahui. Tapi kenapa kemaksiatan tetap kita jalani? Katanya kita beriman, katanya kita yakin bahwasanya Allah maha melihat. Tapi kenapa maksiat tetap kita jalankan, kita lakukan? Itu namanya berdusta. Imannya hanya di bibir saja. Bahkan orang yang alim sekalipun, tatkala dia hanya pandai mengucapkan saja tapi tidak pandai melakukan, orang itu sangat dibenci oleh Allah. Kabur maqtan indallah ma taqulu ma la taf'al. Sangat murka Allah, sangat besar kemurkaannya Allah terhadap orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai melakukan. Makanya jangan didustai petunjuk-petunjuk yang sudah datang, kita dustakan. Katanya beriman kepada Allah, kalau besok ada hari akhir. Tapi kenapa kita selalu berbohong? Katanya beriman kita kepada hari akhir. Kenapa selalu bermusuhan? Katanya kita beriman pada hari akhir, namun kita kenapa kok tidak menghargai satu dengan yang lainnya? Padahal
Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti berkata yang baik. Pasti dia memuliakan tetangga. Pasti dia memuliakan tamunya yang datang. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya ucapan kita selalu yang baik-baik. Kalau tidak bisa memilih untuk diam. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya kita akan memuliakan tetangga kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya kita memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita, tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu, kera yang banyak bulunya, ya. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Ingat bahwa sesungguhnya Allah bikulli syai', terhadap setiap sesuatu yang kecil pun alimun, maha mengetahui. Kerentek yang ada di hati Allah juga mengetahui. Kerentek belum dilakukan saja Allah mengetahui. Makanya jangan sampai ada kerentek yang jelek di dalam hati kita. Tetap minta kekuatan kepada Allah. Jangan sampai ada kerentek, ada pikiran terlintas di dalam hati kita yang buruk terhadap orang lain, pesimis untuk memandang masa depan. Gak boleh pesimis, harus optimis untuk kita. Gak boleh sungudon pada orang lain, apalagi kepada Allah. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Walaupun kita membayar hadiah, walaupun kita berkurban, walaupun kita membayar denda, membayar kafarah, memberi makan orang miskin, atau berpuasa, jangan lupa semua itu harus lillah. Diniatkan karena Allah, dikerjakan karena ikhlas, mengharap ridho dari Allah. Harus ridho kita kepada Allah, mengerjakan semua karena Allah, bukan terpaksa. Wangil, sulit kita mencari orang ikhlas. Angel itu sulit. Di akhir zaman nantinya akan ada jenis orang terlalu cinta kepada dunia, takut akan kematian. Ada penyakit terlalu cinta kepada dunia dan juga takut akan kematian. Penyakit apa itu? Penyakit apa?
Wahn. Penyakit apa? Tulis. Wahn. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya wahn? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Kita takut mati. Makanya orang sangat merugi tatkala dia mengejar-ngejar dunia, sedangkan akhirat dia tinggalkan. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, kecenderungannya banyak meninggalkan akhiratnya. Saking sibuknya bekerja sampai-sampai lupa waktu untuk beribadah kepada Allah. Saking sibuknya, asiknya bekerja untuk menumpuk harta, melupakan Allah. Dia tidak ingat, dia tidak sadar. Karena hanya mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan bahagia. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan sejahtera. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan damai. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, akan sejahtera, akan tentram, akan damai. Makanya kita tiap hari jangan sampai melewatkan satu malam pun untuk tidak melakukan introspeksi diri. Kita harus sebelum tidur, kita harus bisa melakukan introspeksi diri setiap hari. Sebelum tidur, kita harus melakukan sholat witir sambil introspeksi diri. Banyak mana amal kita, waktu kita memulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, amalan apa yang dominan yang kita lakukan. Kalau ditakdirkan oleh Allah amal kebaikan lebih banyak yang kita lakukan, kita bermohon kepada Allah agar kebaikan-kebaikan itu diistiqomahkan, ditingkatkan. Namun apabila sebaliknya ditakdirkan oleh Allah pada hari itu lebih banyak keburukan yang kita lakukan, kita introspeksi diri, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita dihindarkan, dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk, karena kita tidak punya daya dan upaya kecuali semua berasal dari kekuatannya Allah yang diberikan kepada kita. Semua kebaikan yang kita lakukan semuanya berasal dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka
min sayyi'atin famin nafsika. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.